Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayul ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Qurhai. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang melimpah kepada beliau. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Asma'ul Khamsah. Silahkan bagi yang memiliki bukunya dibuka buku jilid 1 halaman 9. Ya, di situ tentang Al-Asma'ul Khamsatu. Ya, kita akan berkenalan dengan apa yang dimaksud Al-Asma'ul Khamsah atau isim-isim yang 5. Namanya saja 5, berarti jumlahnya ada 5. Apa saja? Yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Abuka, ayahmu. Akhuka, saudara laki-lakimu. Hamuka, iparmu. Fuka, fuka, mulutmu. Zumalin, orang yang memiliki harta. Kemudian dari 5 ini masing-masing itu memiliki 3 bentuk. Ya, jadi jumlahnya ada 5. Kemudian masing-masingnya ada 3 bentuk. Berarti semuanya ada berapa? 15 ya, kalau semuanya ada 15. Abuka, di sana bentuk yang lainnya abaka, dan bentuk yang lainnya lagi abika. Akhuka, bentuk yang kedua akhaka, bentuk yang ketiga akhika. Kemudian yang berikutnya hamuka, hamaka, hamika. Kemudian fuka, faka, fika. Kemudian dzu malin, dza malin, dan dzi malin. Ya, pada kesempatan kali ini kita belum membahas penempatannya di dalam kalimat. Ya, sehingga yang terpenting untuk kali ini adalah kita bisa menghafal dan juga merubah dari masing-masingnya menjadi 3 bentuk. Ya, ana ulangi. Abuka, abaka, abika. Akhuka, akhaka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, zumalin, zamalin, zimalin. Dan perlu diketahui bahwasannya Al-Asma'ul Khamsah ini dia itu diidhofahkan. Contoh abuka. Maka abuka di situ diidhofahkan kepada kaf. Abu kemudian ditambah kaf jadinya abuka. Dan yang perlu diketahui mudhof ilaihnya, kalau dalam contoh ini adalah huruf dhamir kaf, mudhof ilaihnya itu tidak harus dhamir kaf. Bisa dhamir yang lain, bahkan bisa isim zahir. Ya, bisa isim zahir. Ya, misalnya ada Abu Muhammadin. Bentuk yang kedua Aba Muhammadin, bentuk yang ketiga Abi Muhammadin. Nah, ini contoh diidhofahkan kepada isim zahir. Maka di sini akan diberikan latihan. Latihannya adalah at-tamrin ij'al ma ya'ti kama dzukira. Ya, buatlah kalimah atau kata atau lafaz di bawah ini sebagaimana yang sudah disebutkan. Maksudnya masing-masingnya itu dirubah agar memiliki 3 bentuk. Ya, anak contohkan nomor 1 ya, atau yang pertama. Kemudian nanti yang berikutnya dikiaskan kepada yang pertama. Ya, silakan diperhatikan untuk nomor 1 atau yang pertama. Di situ tertulis Abu Bakrin ya. Tertulis Abu Bakrin, nanti dia dirubah menjadi 3 ya, menjadi 3. Ini bentuk yang pertama.
Ya, Abu Bakrin. Kemudian dirubah kepada bentuk yang kedua adalah menjadi Aba Bakrin. Kemudian dirubah ke bentuk yang ketiga, ya, maka menjadi Abi Bakrin. Ya, sehingga Abu Bakrin dia menjadi Abu Bakrin, Aba Bakrin, dan Abi Bakrin gitu. Kepada 3 bentuk. Demikian juga yang berikutnya, ya, tinggal perubahannya itu pada huruf pertama menggunakan wawu Abu, kedua menggunakan alif Aba, dan ketiga menggunakan ya Abi. Demikian juga contoh yang lainnya itu sama, ya. Jadi masing-masing ada 3 bentuk. Di sana ada Abu Dawud, kemudian ada Akhu Aliyin, ada Abu Hurairah, kemudian ada Dzu Ilmin, kemudian ada Dzu Fadlin, ada Abu Sa'idin, dan ada Abu Talibin. Ingat, masing-masing rubah menjadi 3 bentuk. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan buku atau kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Kurhi. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada beliau. Di jilid 1, yaitu pada kesempatan kali ini kita masih di halaman 9. Silahkan bagi yang memiliki bukunya dibuka jilid yang pertama, yaitu jilid yang pertama halaman 9. Ya, jilid pertama halaman 9. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini 2 istilah atau 2 nama dari isim. Yang pertama adalah isim maqsur dan yang kedua adalah isim manqus. Ya, diurut dari awal, maka nomor yang ke-7 dan nomor yang ke-8. Ya. Yang ke-7 adalah alismul maqsuru, yang ke-8 alismul manqus. Kita perhatikan apa yang dimaksud dengan isim maqsur dan apa yang dimaksud dengan isim manqus. Diterangkan di buku ini, isim maqsur atau alismul maqsuru, al-maqsuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Isim maqsur adalah setiap isim mu'rab, ya. Isim maqsur itu adalah isim mu'rab yang berakhiran dengan alif lazimah. Ya. Isim maqsur adalah isim mu'rab atau setiap isim mu'rab yang berakhiran dengan alif lazimah. Ya, al-maqsuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Isim maqsur adalah setiap isim mu'rab yang berakhiran dengan alif lazimah. Ya, alif lazimah itu adalah alif yang bentuknya seperti huruf ya, bentuk pertama, dan ada bentuk kedua, alifnya bentuk alif. Ya, kita lihat contohnya, mislu contoh ya, al-fata. Al-fata ini huruf terakhirnya namanya alif, ya, huruf terakhirnya namanya alif, itulah contoh alif lazimah. Ya. Al-fata artinya pemuda. Al-wusta itu juga berakhiran dengan huruf alif, namanya alif lazimah, bentuknya seperti huruf ya, yang artinya tengah atau jari tengah, al-wusta. Kemudian al-mustafa, pilihan atau orang pilihan, itu juga berakhiran dengan alif lazimah, bentuknya seperti huruf ya.
Dan perlu diketahui namanya bukan ya, tapi namanya alif. Kemudian al-huda, petunjuk ya, petunjuk. Al-huda ini juga berakhiran dengan huruf alif, yaitu alif lazimah. Termasuk Musa dan juga Isa ya. Ini semua berakhiran dengan alif lazimah. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya adalah harokat huruf sebelum terakhir adalah fathah ya. Harokat sebelum huruf terakhir adalah fathah. Ya, ini semua adalah yang berakhiran dengan alif lazimah yang bentuknya seperti huruf ya. Dan ada alif lazimah yang lain dan dia termasuk isim maksur adalah yang bentuknya seperti alif. Nah, ya, seperti huruf alif. Contoh ya, nah contohkan. Ya, misalnya ya, al-asa ya, misalnya al-asa ini berakhiran dengan alif lazimah juga, cuma ini bentuknya adalah alif ya, sehingga ada istilah alifun ala suratil ya, alif yang seperti bentuk ya. Ya, contohnya tadi di sini al-fata ya. Al-fata ini alif cuma bentuknya seperti huruf ya. Kalau yang al-asa ini alif, bentuknya adalah alifun mustaqimah, alif yang lurus ya, alif yang lurus. Alif biasa, kalau istilah kita alif yang biasa, alif yang lurus. Kalau ini alifun ala suratil ya, alif tapi bentuknya seperti huruf ya. Ini dikatakan alif karena harokat huruf sebelum terakhir fathah. Ini ciri khasnya ya, ciri khasnya adalah harokat huruf sebelum terakhir fathah ini. Ini fathah ya. Nah, ini ciri khasnya. Nah, dikatakan alif karena harokat sebelum huruf terakhir adalah fathah. Itulah tentang isim maksur ya, gambaran isim maksur. Kemudian kita tambah satu lagi yang nanti kita berikan sedikit latihan. Yaitu yang ke-8 dari urutan awal adalah alismul manqusu, isim manqus. Ya, kita akan berkenalan apa yang dimaksud dengan isim manqus. Diterangkan di sini al-manqusu huwa kullu ismin mu'rabin. Isim manqus adalah setiap isim mu'rab. Akhiruhu ya'un lazimatun, yang berakhiran dengan ya lazimah. Yaitu ya yang senantiasa menyertainya. Maksuratun ma qablaha, yang mana huruf sebelumnya itu atau huruf sebelum ya berharokat kasroh ya, jadi dikatakan ya karena huruf sebelumnya adalah berharokat kasroh atau di kasroh. Contoh mislu al-hadi ya, silahkan dilihat di contoh yang ada. Al-hadi itu berakhiran dengan ya lazimah. Kenapa kita katakan itu ya lazimah? Karena sebelum ya itu hurufnya berharokat kasroh, dalilnya kasroh al-hadi ya, sehingga namanya ya lazimah, sehingga al-hadi dia termasuk isim manqus. Demikian juga az-zani, ad-da'i, ar-rami, al-qadhi ya, ini contoh isim manqus semua ini. Al-hadi yang memberi petunjuk, az-zani yang berzina, ad-da'i yang menyeru atau da'i atau orang yang berdakwah ya, ar-rami orang yang melempar, al-qadhi orang yang memutuskan atau hakim gitu. Ini semua adalah contoh isim manqus karena berakhiran dengan ya, dikatakan ya karena huruf sebelum terakhir berharokat kasroh atau di kasroh. Di sini akan sedikit diberikan latihan. Tugasnya hanyalah tentukan ini termasuk isim maksur atau manqus, gitu saja ya. Termasuk isim maksur atau isim manqus ya. Ya, sebutkan ini maksur atau manqus. Yang pertama, as-saqi ya.
bukan as-saqi itu maksur atau manqus. Kemudian yang kedua ada ini. Ad-dunya, ya. Ad-dunya ini isim maksur atau manqus. Kemudian ada lagi negara kita, yaitu negara apa? Indonesia, ya. Ini Indonesia ini isim maksur atau isim manqus. Kemudian al-jari isim maksur atau isim manqus. Ini untuk mengukur kita sudah paham atau belum mana yang maksur dan mana yang manqus. As-saqi orang yang menyiram. Ad-dunya dunia, Indonesia negara Indonesia. Al-jari yaitu yang lari atau yang berlari. Silahkan diperhatikan, itu semua termasuk maksur atau manqus. Insya Allah kalau sudah bisa menjawab latihan ini, berarti kita sudah paham dan sudah ada gambaran tentang apa itu isim maksur dan apa itu isim manqus. Dan perkara penempatan di dalam kalimat nanti pada pembahasan berikutnya insya Allah. Kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, sebuah kitab yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Qurhi. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah kepada beliau. Pada kesempatan kali ini kita masuk pembahasan yang ke-9, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Silahkan dibuka pada halaman yang ke-10 atau pada halaman 10. Di situ masuk pembahasan alismul ladzi la yansarifu, isim yang tidak menerima tanwin. Diterangkan di sini apa yang dimaksud dengan alismul ladzi la yansarifu. Huwa alismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwinu. Isim yang tidak menerima tanwin itu maksudnya dia itu adalah isim yang tidak bisa kemasukan tanwin. Ya, isim yang dia memang tidak bisa kemasukan tanwin meskipun tidak berawalan al, itu yang dimaksud. Jadi bukan isim yang tidak tanwin, bukan, tapi isim yang ketika tanpa al dia tidak bisa kemasukan tanwin. Ya, mislu contoh di sini Aisyatu. Aisyah. Aisyatu ini tidak bisa dibaca dengan tanwin, Aisyatun. Ya, alasannya apa? Karena dia termasuk isim yang tidak bisa menerima tanwin. Ya. Kalau kita ditanya misalnya, misal ya ada sebuah lafaz yaitu al-kitabu. Di sini tanpa tanwin. Kalau kita ditanya al-kitabu ini termasuk isim yang tidak menerima tanwin, termasuk alismul ladzi la yansarifu atau bukan? Atau nanti istilah lainnya isim ghairu munsharif, ya. Isim ghairu munsharif. Untuk mengukurnya adalah ketika lafaz al-kitabu ini dihilangkan alnya, ternyata munculnya apa? Munculnya kitabun. Ya, maka
Al-kitabu kita katakan dia bukan isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena ketika tanpa al, tanwinnya muncul gitu, kitabun. Sehingga yang dimaksud di sini adalah isim yang dia ketika tanpa al tetap tidak bisa menerima tanwin. Ya, contohnya Aisyatu, ya. Atau contoh yang bukan nama, ya. Yang bukan nama misalnya ini, misalnya ada lafadz madarisu ini. Tanpa al tetap dia tidak bisa menerima tanwin. Kenapa? Karena dia termasuk isim ghairu munsharif, ya. Madarisu, apalagi kalau ada al, ya, al madarisu, itu yang kita maksud. Ya, kembali ke sini bahwasannya yang dimaksud dengan isim ghairu munsharif atau alismul ladzi la yansharif adalah isim yang dia memang tidak bisa kemasukan tanwin meskipun tanpa al. Apa contohnya? Aisyatu, tidak boleh Aisyatun. Fatimatu, tidak boleh Fatimatun. Ibrahimu, tidak boleh Ibrahimun. Ismailu, ini juga tidak boleh Ismailun. Sulaimanu, Osmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu, dan yang lainnya dari isim-isim ghairu munsharif. Ini contoh saja. Contoh dari isim yang dia memang tidak bisa kemasukan tanwin. Dan diterangkan di sini wasayati insyaallahu tafasiluhu, dan akan datang insyaallah rincian tentang isim yang tidak bisa menerima tanwin, yaitu isim yang bagaimana saja, kriterianya apa saja. Insyaallah nanti akan dibahas, ya, tapi bukan pada kesempatan kali ini, karena di buku ini nanti akan dibahas pada halaman 15, ya, nanti pada halaman 15 insyaallah. Adapun pada kesempatan kali ini, yaitu kita kenal terlebih dahulu bahwasanya ada isim-isim yang dia tidak bisa menerima tanwin, namanya alismul ladzi la yansarifu atau isim ghairu munsharif, atau yang lainnya menyebut dengan al-mamnu'u minas sarfi. Kemudian di sini diberikan latihan tamrinun umumi, ya, latihan secara umum. Udkur anwa'al asma'i fi ma ya'ti. Sebutkan macam dari isim berikut ini. Ya, tugasnya adalah memberi nama atau menyebutkan ini macamnya isim ini. Misal kita berikan contoh, jannatun, kita sebut ini isim mufrad. Muflihuna, jamak mudzakkar salim. Muslimuna, jamak mudzakkar salim. Ayatun, ya, A-nya panjang, ayatun atau ayatin, jamak muannas salim. Al-ka'baini isim musanna, yadaini isim musanna. Al-fatawa isim maqsur. Khadijatu isim mufrad atau dia masuk isim yang tidak menerima tanwin, itu. Ya, isim yang tidak menerima tanwin, yang lebih spesifik saja, gitu, ya. As-samawatu jamak muannas salim. Anwarun jamak taksir. Turukun jamak taksir. Sufyanu isim yang tidak bisa menerima tanwin. Kemudian yang selanjutnya silahkan untuk latihan. Al-mufti, kemudian qulubuhum, as-sa'i, a'ma, wadduha, muslihuna, maradun, sabiratun, ya. Sebutkan ini macamnya isim yang jenis apa. Ya, kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang isim yang tidak menerima tanwin dan juga latihan umumnya. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.